Halo semua, di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran HIV dan AIDS. Berikut daftar isi. Yang pertama, apa itu HIV dan AIDS? Penyebab, faktor risiko, diagnosis, pengobatan, komplikasi, dan pencegahannya. Yang pertama, apa itu HIV/AIDS? HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. AIDS adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV bisa memperlambat perkembangan penyakit ini sehingga pengidap HIV bisa menjalankan hidup dengan normal. Yang kedua, apa penyebab HIV dan AIDS? Di negara Indonesia, penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkan kepada orang lain. Bahkan sejak beberapa minggu sejak tertular, semua orang berisiko terinfeksi HIV. Yang ketiga, faktor risiko HIV/AIDS. Kelompok orang yang lebih berisiko terinfeksi antara lain orang yang melakukan hubungan intim tanpa kondom, baik hubungan sesama jenis maupun heteroseksual. Mereka yang sering membuat tato atau melakukan tindik, orang yang terkena infeksi penyakit seksual lainnya, penggunaan narkotika suntik, orang yang berhubungan intim dengan penggunaan narkotika suntik. Yang keempat, diagnosis HIV dan AIDS. Yang pertama, tes HIV harus dilakukan untuk memastikan seseorang pengidap HIV atau tidak. Pemeriksa yang dilakukan sebagai langkah diagnosis adalah dengan mengambil sampel darah atau urin pengidap untuk diteliti di laboratorium. Jenis pemeriksa untuk mengidentifikasi HIV antara lain: yang pertama, tes antibodi. Tes ini bertujuan mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV. Meski akurat, perlu waktu 3-12 minggu agar jumlah antibodi dalam tubuh cukup tinggi untuk terdeteksi saat pemeriksaan. Yang kedua, tes antigen. Pemeriksaan ini bertujuan mendeteksi protein yang menjadi bagian dari virus HIV, yaitu V24. Tes antigen tersebut dapat kamu lakukan 2-6 minggu setelah pengidap yang dicurigai terinfeksi HIV. Jika screening menunjukkan pengidap terinfeksi HIV atau HIV positif, pengidap perlu menjalani tes selanjutnya. Tujuannya untuk memastikan hasil screening, membantu dokter mengetahui tahap infeksi yang diderita, serta menentukan metode pengobatan yang tepat. Tes ini bisa kamu lakukan dengan mengambil sampel darah pengidap untuk selanjutnya dokter teliti di laboratorium. Tes tersebut antara lain adalah hitungan sel CDA. CDA adalah bagian dari sel darah putih yang HIV hancurkan. Jumlah normal berada dalam rentan 500-140 sel per milimeter kubik darah. AIDS terjadi jika hasil hitungan sel CD4 di bawah 200 sel per milimeter kubik darah. Pemeriksaan viral load HIV RNA bertujuan untuk menghitung RNA, bagian dari virus HIV yang berfungsi menggandakan diri. Jumlah RNA yang lebih dari 10.000 kopi per milimeter darah menandakan infeksi HIV baru saja terjadi atau tidak tertangani. Sedangkan jumlah RNA yang berada di bawah 10.000 kopi per liter darah menunjukkan perkembangan virus yang tidak terlalu cepat tetapi merusak pada sistem kekebalan tubuh tetap terjadi. Tes resistensi atau kekebalan. Pemeriksaan ini bisa kamu lakukan untuk menentukan obat anti-HIV jenis apa yang tepat bagi pengidap.
Ini karena beberapa pengidap memiliki resensi terhadap obat tertentu. Yang keempat, gejala HIV dan AIDS. Tahap pertama, tidak menimbulkan gejala ataupun selama beberapa tahun. Pengidap yang menjalani nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 hingga 2 bulan. Timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembekalan kelenjar getah bening, diare, lelah, dan nyeri otot dan sendi. Tahap kedua, umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain, berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Tahap ketiga, daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Demam terus-menerus lebih dari 10 hari, merasa lelah setiap saat, sulit bernapas, diare yang berat, dan dalam jangka waktu yang lama, terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina. Timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang nafsu makan, sehingga berat badan turun drastis. Cara pengobatan HIV dan AIDS. Penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa antiretroviral atau ARV yang bekerja untuk mencegah virus HIV menggalakkan diri dan menghancurkan sel CDA. Pengobatan ini dapat digunakan untuk ibu hamil agar mencegah penularan HIV ke janin. Komplikasi HIV dan AIDS. Yang pertama, tuberkulosis adalah infeksi paru-paru yang sering menyerang penderita HIV, bahkan menjadi penyebab utama kematian pada penderita AIDS. Penderita HIV yang kontak dengan pasien tuberkulosis mungkin akan disarankan untuk menjalankan pengobatan dengan isoniazid guna mencegah TBC berkembang. Toxoplasmosis adalah infeksi parasit yang dapat memicu kejang bila hanya menyebar kotak. Cytomegalovirus adalah infeksi yang disebabkan oleh salah satu kelompok virus herpes. Infeksi ini dapat menyebabkan kerusakan pada mata, saluran pencernaan, dan paru-paru. Penderita HIV dan AIDS bisa mendapatkan tambahan pengobatan dengan valganciclovir atau ganciclovir untuk mengendalikan virus ini. Candidiasis adalah infeksi akibat jamur candida yang menyebabkan ruam pada sejumlah area tubuh. Cryptosporidiosis adalah infeksi akibat parasit hidup di dalam sistem pencernaan. Meningitis cryptococcus adalah peradangan pada selaput otak dan tulang belakang yang disebabkan oleh jamur. Wasting syndrome adalah kondisi ketika penderita AIDS kehilangan 10% berat badan. Wasting syndrome biasanya disertai diare dan demam kronis. HIV/AIDS adalah peradangan pada saringan di ginjal. Kondisi ini menyebabkan gangguan pada proses pembuatan limbah sisa metabolisme dari tubuh. Meski AIDS tidak menginfeksi sel saraf, tapi penderita bisa mengalami depresi, mudah marah, bahkan sulit berjalan. Salah satu gangguan saraf yang paling sering menyerang penderita AIDS adalah demensia. Pencegahan HIV dan AIDS. Yang pertama, melakukan hubungan seksual yang aman, menghindari penggunaan alat pribadi bersama orang lain, menghindari penggunaan jarum suntik bersama, melakukan sunat untuk pria, menghindari penggunaan obat-obatan terlarang, penggunaan antiretroviral atau ARV, rutin melakukan screening HIV, dan terbuka dengan pasangan. Sekian pemaparan materi tentang pembelajaran HIV dan AIDS dari saya. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum bro.